Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan, pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak dan Ibu Forum Koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau yang mewakili. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Pesisir Selatan, Bapak APT Rudi Haryansyah SSI. Yang kami hormati Bapak Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Forum Koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Pesisir Selatan atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Rutan kelas 2B Painan beserta seluruh jajaran. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu narapidana penerima remisi beserta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, acara pemberian remisi umum bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 17 Agustus tahun 2023, yang bertempat di Rumah Tahanan kelas 2B Painan Kabupaten Pesisir Selatan dimulai. Mengawali acara pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Hadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, doa akan saya pimpin secara Islami, yang lain harap menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada kata yang patut kami haturkan melainkan sanjungan tertinggi bagimu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu pada hari ini kami dapat mengikuti upacara pemberian remisi kepada narapidana dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa untuk membangun bangsa dan negara ini agar menjadi lebih baik. Limpahkanlah kepada kami hikmah dan kekuatan lahir maupun batin dalam menghadapi segala cobaan dari-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah ini sebagai momentum perbaikan menuju kehidupan yang lebih sempurna. Mantapkanlah tekad kami untuk membangun bangsa dan negara kami sebagai bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, adil, makmur, dan sejahtera. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hadirin undangan yang kami hormati. Untuk rangkaian acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pembacaan surat keputusan pemberian remisi umum tahun 2023 yang akan dibacakan oleh Bapak Ria Lovahendra. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor pas garis datar 1390.PK.05.04 tahun 2023 tentang pemberian remisi umum tahun 2023 dan pengurangan masa pidana remisi umum tahun 2023. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberian remisi umum tahun 2023 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2023 kepada anak binaan. Ke-1, memberikan remisi umum tahun 2023 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2023 kepada anak binaan tersebut dalam lajur 2, besarnya remisi bagi masing-masing sebagaimana tercantum dalam lajur 3 keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2023 atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dr. Reinhard Silitonga. Daftar lampiran keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor pas garis datar 1390.PK.05
tahun 2023, tanggal 17 Agustus tahun 2023. 1. Ade Putra bin Asral, besarnya remisi umum 3 bulan. Selanjutnya sampai dengan nomor 33, Widianto bin Suwandi, besarnya remisi 2 bulan. Atas nama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Dr. Reinhard Silitonga. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemberian SK Remisi Umum tahun 2023. Untuk itu sebelumnya kepada perwakilan narapidana penerima remisi umum tahun 2023, kami persilakan untuk dapat menempati tempat di depan. Berkenan dengan hormat kepada Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan yang didampingi oleh Bapak Kepala Rutan kelas 2B Paidan, dimohon untuk dapat menyerahkan SK Remisi Umum tahun 2023 kepada perwakilan narapidana. Kami persilakan. Berkenan untuk dapat foto bersama terlebih dahulu, Bapak izin. Dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk rangkaian acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan Kepala Rutan Paidan kepada Bapak Fajar Ferdinand. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Pesisir Selatan, yang pada kesempatan hari ini alhamdulillah hadir Bapak Wakil Bupati, abang saya Bang Rudi, terima kasih berkenan hadir. Tepuk tangan untuk Pak Wabub. Biasa beliau berkenan hadir untuk memberikan ya remisi untuk saudara-saudara kita narapidana di rutan kelas 2B Paidan, yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD dan juga diwakili oleh pembina DPRD. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, dan juga Forkopimda, ada Ketua Pengadilan Agama, terima kasih Ibu, dari Kodim, dari Polres, dari Kejari, dari Pengadilan Negeri Paidan, terima kasih Bapak Ibu semua, dan juga para hadirin tamu undangan, rekan-rekan media, pers, terima kasih juga sudah berkenan meliput pada kegiatan remisi hari ini juga. Serta saya ucapkan juga kepada seluruh, terima kasih kepada rekan-rekan petugas rutan kelas 2B Paidan. Jadi Pak Wabub, hari ini kita beda-beda pakaiannya, ada yang pakai PDU, ada yang pakai adat, karena setelah acara pemberian remisi ini kami lanjut upacara petugas upacara pakai PDU, pesertanya pakai pakaian adat Pak Wabub, seperti itu. Dan tak lupa juga yang berbahagia seluruh saudara-saudaraku warga binaan rutan kelas 2B Paidan yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar warga binaan? Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Dan juga tadi sudah kita dengarkan ya pembacaan SK remisi yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi ya. Selamat atas perolehan remisi mulai dari 1 bulan sampai 3 bulan yang sudah diterima. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita bisa berkumpul di aula rutan Paidan untuk bersama-sama mengikuti kegiatan pemberian remisi umum tahun 2023. Semoga
dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini bisa memberikan kebahagiaan tentunya untuk saudara-saudara kita narapidana di rutan kelas Dobe Painan khususnya yang mendapatkan remisi. Tentu di sini kami sangat berterima kasih Pak Wakil Bupati sudah berkenan hadir ke rutan Painan dan juga para tamu undangan juga semuanya untuk bersama-sama menyaksikan pemberian remisi tentunya yang ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh saudara-saudara kita narapidana di rutan kelas Dobe Painan. Tentunya dalam pengusulan remisi ini ya tidak sembarangan Pak Wabu. Jadi kita juga melakukan penilaian. Kita petugas mengamati apakah narapidana ini layak untuk kita usulkan. Jadi Karutan punya kewenangan untuk mencoret usulan Pak Wabu. Kalau memang dapat info dari petugas, oh ini Pak nakal nih Pak, dia masih suka berkelahi di dalam, dia masih pakai narkoba di dalam, misal seperti itu, kita bisa batalkan usulan remisinya ataupun pembebasan bersyarat. Tentu ini menjadi peringatan bagi seluruh narapidana bahwa kami petugas rutan Painan tidak main-main ya, tidak main-main dalam memberikan hak untuk saudara semuanya. Tentunya ada reward, ada juga punishment ya. Bagi yang melanggar tidak kita usulkan untuk hak-haknya dan juga kita tambah hukumannya, hukuman tutupan sunyi di kamar sel isolasi. Kita buat register F, daftar pelanggaran, kita coret untuk usulan remisi atau PP ya. Ini tolong dicamkan bagi saudara-saudaraku seluruh warga binaan ya, bahwa kalian di sini untuk mengikuti program pembinaan. Semoga dengan berada di rutan Painan ini sementara ya, nggak selamanya ya. Yang lama itu malah kami Pak, petugas lebih lama gitu kan di penjara, tapi keluar masuk ya, bedanya itu ya. Selama berada di rutan Painan, ayo kita sama-sama berbuat baik ya, berusaha. Saya yakin kalau ada kemauan dari kalian ya, pasti ada jalan ya. Belum terlambat untuk bertobat ya. Insya Allah kalau semuanya ada niat, ada kemauan, harapan dari kita semuanya, baik kami petugas maupun Pak Wakil Bupati, Porkopim dan seluruh masyarakat pesisir selatan, tentunya saudara-saudara yang sekarang berada di pesantren di rutan Painan ini nanti setelah keluar bisa menjadi manusia Indonesia yang lebih baik, yang bisa ikut serta dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, negeri sejuta pesona yang kita cintai ini. Baik, demikian saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti mohon berkenan Pak Wakil Bupati untuk membacakan pidato dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pemberian remisi umum tahun 2023 di rutan kelas Dobe Painan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Rutan Painan atas penyampaian sambutan beliau di hadapan kita bersama pada pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, untuk rangkaian acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan pidato Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan. Dengan hormat kepada Bapak APT Rodi Haryansyah SSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Karutan Painan, Pak Fajar, sahabat saya. Saya paling sering ke Rutan Painan cari kopi-kopi gratis. Kalau yang gratis ya udahlah ke tempat Pak Fajar. Kemudian yang saya hormati unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan hadir bersama kita, Bu Yapiai yang bisa kita sapa dengan Bu Yapiai.
Kemudian yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan, alhamdulillah ada Bu Kepala Pengadilan Agama, ada dari Kodim, ada dari Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Kemudian yang saya hormati seluruh petugas Rutan Painan, dan yang saya cintai, yang saya hormati seluruh warga binaan Rutan Painan. Izinkan saya membaca sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada pemberian remisi umum peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat pada kita sehingga kita masih mendapatkan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju, yang sekaligus dirangkaikan dengan pemberian remisi umum tahun 2023 bagi narapidana dan anak binaan. Slogan hari ulang tahun RI ke-78 dengan tema besar Terus Melaju untuk Indonesia Maju tentunya memiliki makna tersendiri yang diartikan untuk menghadapi perubahan kondisi pandemi. Pemilihan tema ini berdasarkan pencapaian yang telah diraih oleh Indonesia dan menjadikan posisi bangsa Indonesia ini menguntungkan di dalam melanjutkan gerakan pembangunan negara. Pencapaian ini merupakan wujud aksi nyata yang progresif. Aksi nyata yang progresif itu jangan sampai berhenti dan perlu untuk melanjutkan pembangunan dengan semangat estafet hari ulang tahun RI ke-78 pada tahun ini, mengajak seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. Selayaknya olahraga, estafet hari ulang tahun RI tahun ini merefleksikan semangat kolektif, berharmoni, berkolaborasi, serta sinkronisasi irama gerak dan sinergi pikiran dari tiap-tiap pelari untuk satu tujuan. Ini adalah energi gerak untuk bangsa Indonesia agar laju, momentum ini terus melaju untuk Indonesia maju. Pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-78, Indonesia pada periode tahun 2022 sampai 2023 telah memiliki posisi penting di dalam memimpin arah dan tujuan kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya melalui peristiwa gerakan presidensi G20 di tahun 2022, menerima tongkat estafet kekuatan Asia di tahun 2023 serta pemindahan ibu kota negara di tahun mendatang. Peran kepemimpinan tersebut bertujuan untuk kepentingan pembangunan negara guna mengoptimalisasikan kemajuan kesejahteraan rakyat yang akan berdampak pada peningkatan kualitas dan keunggulan sumber daya manusia, sehingga menghasilkan bangsa yang berdaya saing global dan berpotensi menjadikan bangsa Indonesia kuat dalam geopolitik dan berdaya di mata dunia internasional. Bapak dan para hadirin yang saya hormati, kemerdekaan Indonesia adalah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan dan pengorbanan harta, darah, dan nyawa para pejuang dan seluruh rakyat Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala harus disyukuri dengan menyadari secara mendalam bahwa kemerdekaan untuk meraih kembali kedaulatan negara, kehormatan, keadilan, kesejahteraan, dan kemuliaan sebagai manusia. Rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan ini tentunya menjadi milik segenap lapisan masyarakat, tidak terkecuali terhadap para warga binaan permasyarakatan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana atau remisi bagi mereka yang menunjukkan prestasi, dedikasi, dan disiplin yang tinggi dalam mengikuti program pembinaan serta memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian remisi kepada warga binaan masyarakat bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk apresiasi dan penghargaan bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah bersungguh-sungguh mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana teknis pemasyarakatan dengan baik dan terukur.
Saya berpesan kepada seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi pada hari ini untuk menjadikan momentum ini sebagai sebuah motivasi untuk selalu berperilaku baik, memenuhi aturan yang berlaku, mengikuti program pembinaan dengan giat dan bersungguh-sungguh. Program pembinaan yang saudara jalani saat ini merupakan sebuah sarana untuk mendekatkan saudara kepada kehidupan masyarakat. Kedepannya diharapkan aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dapat terinternalisasi dalam diri saudara dan menjadi bekal mental, spiritual, dan sosial saat saudara kembali ke masyarakat di kemudian hari. Bapak dan Ibu para hadirin yang saya hormati, pada tanggal 21 Juni 2023, Presiden Jokowi menerbitkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka status pandemi COVID-19 dinyatakan telah berakhir dan mengubah status COVID-19 menjadi penyakit endemi di Indonesia. Keputusan tersebut diambil sejalan dengan pencabutan status Public Health Emergency of International Concern atau PHEIC untuk COVID-19 yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Keputusan tersebut juga diambil pemerintah dengan mempertimbangkan angka konfirmasi harian kasus COVID-19 di tanah air yang mendekati nihil. Yang terakhir, hasil Seru Survey menunjukkan bahwa 99% masyarakat Indonesia sudah memiliki antibody COVID-19. Ini tak lepas dari kenaikan cakupan vaksinasi dan banyaknya masyarakat yang sudah terinfeksi COVID-19. Dengan diterbitkannya keputusan ini, pemerintah berharap perekonomian nasional akan bergerak semakin baik dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, pada tanggal 3 Agustus 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo juga telah mengesahkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 yang menggantikan Undang-Undang nomor 12 tahun 95 tentang pemasyarakatan. Undang-Undang pemasyarakatan yang baru dibentuk untuk mengakomodir perkembangan hukum dengan adanya pergeseran konsep perlakuan terhadap narapidana dengan pendekatan penjeraan menjadi tujuan reintegrasi sosial. Proses reintegrasi sosial yang diatur di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan menitik beratkan pada terciptanya keadilan, keseimbangan, pemulihan hubungan, perlindungan hukum, dan jaminan terhadap hak asasi tahanan, anak, narapidana, anak binaan, korban, dan masyarakat. Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur pelaksanaan sistem pemasyarakatan berdasarkan asas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita, serta profesionalitas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dengan disahkannya Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, kedepannya akan diperlakukan persamaan perlakuan terhadap seluruh warga binaan pemasyarakatan. Beberapa muatan substansi di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru yaitu antara lain: pertama, penguatan posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Kedua, perluasan cakupan dari tujuan pemasyarakat yang tidak hanya meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan, namun memberikan jaminan dan perlindungan terhadap tahanan dan anak. Kemudian ketiga, yaitu pembaharuan asas di dalam sistem pemasyarakatan, penegakan tentang hak dan kewajiban tahanan, anak, dan warga binaan. Keempat, penyelenggaraan program dan layanan pembimbingan pemasyarakatan serta perawatan, pengamanan, dan pengamatan. Kelima, kode etik dan perilaku petugas pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak petugas pemasyarakatan di dalam mendapatkan bantuan hukum. Keenam, pemenuhan sarana dan prasarana termasuk IT pada lembaga pemasyarakatan. Bapak dan Ibu dan para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini saya juga mengapresiasi setinggi-tingginya segala bentuk kerja keras jajaran pemasyarakatan baik di tingkat pusat maupun daerah yang senantiasa selalu bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas walau dengan berbagai keterbatasan demi mewujudkan pelayanan yang optimal.
Kepada seluruh warga binaan, saya mengajak saudara-saudara untuk senantiasa berperan aktif dalam mengikuti segala bentuk program pembinaan, mematuhi aturan hukum yang berlaku dan mematuhi tata tertib di lapas, rutan ataupun LPKA, sehingga dapat menjadi bekal mental positif saat tiba waktunya nanti saudara kembali ke masyarakat. Seluruh kegiatan pembinaan yang saudara jalani selama menjalani pembinaan merupakan kegiatan yang manfaatnya akan kembali pada diri saudara masing-masing. Selama dan setelah selesai menjalani program pembinaan, diharapkan saudara menjadi pribadi yang berhasil memantapkan kepercayaan diri untuk bersikap optimis terhadap masa depan, berhasil menjadi manusia yang taat hukum dan memiliki jiwa dan semangat terhadap bangsa dan negara. Kepada seluruh jajaran petugas pemasyarakatan, saya meminta untuk selalu melakukan interaksi dan komunikasi yang baik kepada seluruh warga binaan. Ayumi dan berikan bimbingan serta didikan kepada mereka, pedomani Pancasila sebagai landasan, senantiasa mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat toleransi serta menghindari ujaran kebencian. Perlu Anda ketahui bersama bahwa tugas pembina warga binaan yang sedang Anda laksanakan merupakan tugas yang penting dan mulia. Pembinaan yang dilaksanakan merupakan terapeutik proses yang merupakan proses penyembuhan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena adanya kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh warga binaan merupakan sebuah bentuk keretakan hubungan antara warga binaan dan masyarakat, di mana hal itu akan memberikan jarak antara pelaku pemasyarakatan dengan masyarakat di sekitarnya, sehingga harus direkatkan kembali dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku. Bapak dan Ibu para hadirin yang saya hormati, masih di dalam suasana rangkaian acara kemerdekaan Republik Indonesia, peringatan Hari Kementerian Hukum dan HAM akan diperingati pada tanggal 19 Agustus 2023 dengan mengusung tema Kemenkumham Semakin Berkualitas untuk Indonesia Maju. Pemilihan tema ini bertujuan menjadi semangat dalam meyakinkan publik bahwa Kemenkumham semakin berkualitas serta berkomitmen untuk mendukung agenda nasional guna mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian peringatan Hari Kemenkumham diawali dengan kegiatan doa Kemenkumham untuk negeri yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2023 yang kemudian dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti bakti sosial berupa kegiatan bakti sosial, pengentasan stunting, membersihkan taman makam pahlawan dan donor darah, pertandingan olahraga dan seni berupa keikutsertaan Kemenkumham pada Pornas Korpri ke-16, tenis lapangan, menembak, praktek baik pelayanan publik di unit pelaksana teknis Kemenkumham, pertandingan cabang olahraga di unit utama maupun di masing-masing wilayah dan kegiatan-kegiatan lainnya. Rangkaian kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dengan tujuan untuk mendekatkan diri dan hadir di tengah-tengah masyarakat, semakin meningkatkan rasa kebersamaan, rasa kecintaan kita kepada organisasi, serta rasa memiliki sebagai keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM. Kepada seluruh narapidana dan anak yang hari ini mendapatkan remisi, khususnya yang langsung bebas pada hari ini, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Sekaligus saya mengingatkan agar saudara terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadilah insan yang taat hukum, insan yang berakhlak mulia dan berbudi luhur, serta insan yang berguna bagi pembangunan bangsa. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan instansi serta lembaga sosial terkait yang telah turut serta berpartisipasi dan memberikan dukungan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mengiringi keinginan luhur kita untuk selalu mengabdi dan berbakti kepada nusa, bangsa, dan negara dengan limpahan kasih dan karunia-Nya bagi kita semua. Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia ke-78. Merdeka, merdeka, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan atas pembacaan pidato Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Hadirin kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara pemberian remisi umum bagi narapidana dan anak binaan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Painan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun 2023. Untuk rangkaian acara selanjutnya berkenan dengan hormat kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk dapat berfoto bersama. Kami persilakan. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu hadirin undangan untuk dapat berdiri terlebih dahulu. Kita ambil dokumentasi dari depan. Mohon izin untuk dapat dikepalkan salam pembaruan. Baik, berkenan kami undang Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan, pimpinan DPRD, Bapak dan Ibu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk dapat melaksanakan foto bersama di depan spanduk kita pada hari ini. Luar biasa, kami persilakan pada Bapak Wakil Bupati seluruh rangkaian acara pemberian remisi kepada narapidana Kabupaten Pesisir Selatan, Rumah Tahanan kelas 2B. Ini tim randai kita nih Pak Bupati. Tapi belum dilatih ya tim randai.